أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل في أبعاد الصلاة ومقتضى سجود السهو. Fasal tentang sunnah-sunnah ab'ad pada salat dan hukum sujud sahwi. Jadi bab ini membicarakan manakah itu sunnat ab'ad atau sunnat muakkad di dalam salat, dan bilakah dikerjakan sujud sahwi. Sujud sahwi artinya sujud lupa. Bab ini akan membincangnya, ya. Silakan siapa yang membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal tentang sunnah ab'ad pada solat dan hukum sujud sahwi. Sunnah melakukan 2 kali sujud menjelang salam, sekalipun telah banyak mengalami lupa. 2 sujud sahwi dan duduk di antaranya ini seperti halnya sujud pada solat biasa dan duduknya, dalam arti hal wajib ada 3 dan hal sunnahnya sebagaimana terurai di depan, misal membaca zikir di dalamnya. Pendapat lain mengatakan di dalam sujud-sujud sahwi dibaca subhanaman, yang artinya dan seterusnya, yang artinya maha suci, zat yang tidak tidur dan tidak pernah lupa. Di mana bacaan ini telah sesuai dengan keadaannya. Wajib niat sujud sahwi yaitu sejak mulai menurunkan badan, hatinya meniatkannya sebagai sujud sahwi. Sudah sampai situ dulu. Bacaan pertama tadi tuan-tuan matannya, ringkasannya, sunnah melakukan 2 kali sujud sebelum salam. Apabila dalam salat kita tadi ada yang terlupa, ada yang tertinggal. Apa yang tertinggal nanti di ujung akan dibincangnya lagi. Kalau yang tertinggal itu yang wajib, setelah disempurnakan sebelum salam, sunnat sujud sahwi. 1. Yang kedua, kalau yang tertinggal itu sunnat muakkad atau sunnat ab'ad, ini tak perlu disempurnakan, tak perlu diulang karena dia sunat, lewatkan saja. Tapi nanti sebelum salam sunnat sujud sahwi. Seperti contoh, terlupa membaca Fatihah pada rakaat kedua misalnya. Fatihah wajib apa sunat? Wajib. Walaupun sudah sempat rukuk,
baru ingat atau diingatkan makmum, tegak balik, baca balik Fatihah, baru ayat macam biasa, lanjutkan salat, sebelum salam sunat sujud sahwi. Faham ya? Itu kalau tertinggal yang wajib. Atau yang kedua, tertinggal yang sunat. Misal lupa qunut subuh atau lupa tahiyat awal. Tahiyat awal sunat apa wajib? Sunat. Qunut subuh sunat apa wajib? Lupa. Sudah sempat rukuk baru ingat, alamak belum qunut tadi. Atau sudah sempat sujud baru ingat, alamak belum qunut tadi. Tidak perlu naik atas melaksanakan qunut, tidak, lewat terus. Tapi sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid, jangan salam dulu. Sunat sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Macam sujud solat biasa, tapi 2 kali. Beza dengan sujud sajadah. Sujud sajadah berapa? 1 kali. Sujud sahwi berapa? 2 kali sujud. Bacaannya dalam sujud sahwi itu apa? Boleh membaca seperti bacaan kita dalam sujud biasa. Boleh membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Hafal tak? Kalau tak hafal, baca tasbih biasa. Seperti kita sujud salat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pilih mana? Pilih mana-mana saja. Namun sebahagian besar ulama Syafi'iyah lebih banyak yang memilih subhana man la yanamu wa la yashu. Alasannya lebih muwafaqah, lebih bertepatan dengan keadaan kita yang terlupa. Baik. Sampai di situ ada masalah dengan sujud sahwi? Ada yang nak ditanya? Kalau tak ada, pembaca berikut. Duduknya semua duduk yang belum lagi akan salam, jangan duduk tawarruk, jangan duduk telimpuh, jangan duduk tahiyat akhir. Jadi tadi kan udah duduk tahiyat akhir nih, kalau belum ingat dia. Kalau sudah ingat dia sebelum duduk tahiyat akhir tu, jangan dulu duduk tahiyat akhir. Jadi duduk apa? Duduk tahiyat awal, sujud. Bangkit lagi, duduk lagi dia. Duduk ni pun duduk tahiyat awal, sujud yang kedua. Baru duduk tahiyat akhir. Baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, sama seperti solat biasa. Jangan diam saja ya. Ya kalau bacaan itu pun tak wajib, tapi sunnah di situ tetap membaca istighfar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Ada yang samar? Lanjut. Jangan lama-lama kalau tak samar, biar agak laju dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau samar tanya. Ini fikih ni hari-hari dikerjakan. Kalau tak beza kita yang belajar dengan yang tak belajar, apa gunanya? Sama-sama tak tahu juga, belajar juga tapi tak tahu juga. Lupa sunnat ab'ad. Tak payah diulangi, hanya tempel dengan sujud sahwi. Lupa yang wajib, ulangi dulu, baru nanti tempel di ujungnya dengan sujud sahwi. Itu rumusnya. Kalau yang sunat tak payah ulangi.
langsung sujud sahwi nanti di ujung. Kalau yang wajib ulangi dulu, sempurnakan dulu. Tak apa-apa, baca sujud, bacaan sujud. Macam ini juga, kalau tak dapat bacaan sajada wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda wa saqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tak dapat subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Terus. Asal jangan berganti ya, atau satu kali sujud belum hasil. Kadang orang karena jarang mengerjakan ini, satu kali sujud belum dapat dia pahala sujud sahwi. Lanjut. Sujud sahwi dilakukan karena meninggalkan satu sunnah amal sekalipun dengan sengaja ditinggalkannya. Kalau sujud itu dilakukan karena meninggalkan selain sunnah amal, padahal ia mengetahui dan sengaja, maka batal. Dot itu ya, bukan aba'ud dot. Aba'ud itu juga lah aba'ud. Kalau sujud itu dilakukan karena meninggalkan selain sunnah amal, padahal ia mengetahui dan sengaja, maka batallah salatnya. Iya. Yang termasuk sunat ab'ad ialah 1. Tasahud awal, yaitu sekalian bacaannya seperti yang diwajibkan pada tasahud akhir, atau sepotong bacaannya walaupun hanya satu kata. 2. Duduk tasahud awal. Adapun gambarannya, meninggalkan duduk di sini sebagaimana meninggalkan berdiri waktu kunut adalah ketidakbagusan dalam menunaikan dua perbuatan sunnah ini. Itu semua karena disunahkan duduk, berdiri secukup, membaca tasahud dan kunut. Jika meninggalkan salah satunya, hendaklah bersujud sahwi. 3. Kunut rawatib, ataupun meninggalkan sebagian doanya. Kunut rawatib yaitu kunut subuh dan witir di bulan Ramadan, bukan termasuk kunut nazilah. 4. Berdiri pada kunut. Orang yang meninggalkan kunut supaya sujud sahwi dengan cara mengikuti imamnya yang madhab Hanafi, atau dengan bermakmum salat subuh kepada orang yang sholat dengan melakukan kesunahan kunut tersebut atas dasar dari berbagai wajah pada dua cara tersebut. 5. Salawat atas Nabi Muhammad SAW setelah tasahud awal dan kunut. 6. Salawat atas keluarga Nabi sesudah tasahud akhir dan kunut. Gambaran sujud sahwi karena meninggalkan salawat atas keluarga Nabi pada tasahud akhir adalah dengan adanya keyakinan bahwa imam meninggalkan, di mana keyakinan seperti ini terjadi setelah imam mengucapkan salam sedang ia sendiri belum juga salam, ataupun sudah salam namun belum lama waktu berselang. Sunnah-sunnah tersebut di atas dinamakan sunat ab'ad karena mendekatinya kepada rukun dengan ditambalnya memakai sujud. Sujud sahwi dapat dilakukan pula karena merasa ragu dalam meninggalkannya sunat ab'ad seperti telah tertentu di atas, misalnya doa kunut. Sudahkah dikerjakan? Sebab asal mulanya adalah keadaan belum dikerjakannya. Sudah, sampai situ dulu. Biar tak panjang. Sebenarnya satu rangkaian lagi, tapi tak apa. Nah, tadi dimulakan bacaan itu tadi dari sujud sahwi dilakukan karena meninggalkan satu sunnah ab'ad. Sekalipun dengan sengaja ditinggalkan, itu ikhtilaf. Tak klop ulama. Sebagian kata kalau yang sengaja jangan. Tapi sebagian yang lebih banyak disengaja pun sunat. Oke. Selesai. Kalau sujud itu dilakukan karena meninggalkan
selain sunnah ab'ad padahal ia mengetahui dan sengaja, maka batallah salatnya. Nah, ini hati-hati nih. Harus hati-hati di sini. Kalau sujud itu dilakukan karena meninggalkan selain sunnat ab'ad, berarti bukan sunnat yang kuat. Ab'ad sunnat yang hampir-hampir wajib. Kan? Sementara yang ditinggalkannya bukan yang sunnat ab'ad. Sunnat ghairu muakkad yang bukan ab'ad. Hayat yang ringan. Seperti meluruskan tangan waktu illallah dan menengoknya. Itu yang ditinggalkannya. Dikerjakannya sujud sahwi. Contoh ini. Dan dia tahu hukumnya larangan itu. Dikerjakannya juga sujud sahwi. Batal salatnya. Paham ya? Sunnat yang bukan ab'ad. Atau dengan bahasa lain, yang bukan muakkad. Oke? Jadi sunat yang kecil-kecil apabila tertinggal jangan tempel dengan sujud sahwi. Makanya dituturkannya tadi di situ 6 macam sunat ab'ad. Yang 6 macam tuh yang tinggal barulah sujud sahwi. Itu maksud dia. Yang 6 macam tuh udah paham lah itu ya, tasyahud awal atau salawat di dalam tasyahud awal. Senantiasa dipisahkan itu salawat dengan tasyahudnya. Kenapa? Karena dalam rukun terpisah. Maka dalam sunat pun dipisah. Salah satu tinggal sunat sujud sahwi. Keduanya apa lagi? Tadi dipangkal, pertama sekali dipangkal harus cerdas ya. Banyak-banyak tertinggal yang sunat sujud sahwinya 1 kali sahaja. Jangan awak berulang-ulang sujud sahwi lantaran banyak sunat ab'ad tertinggal. Bukan. 2 kali sujud tetap. Tak bisa bertambah menjadi 3, 4, 5 kali sujud. Tak. Walau banyak pun yang tertinggal sunat muakkad. Kemudian nomor 2, faham lah itu ya, duduk tasyahud awal. Nomor 3, kunut ratib. Kunut rawatib artinya kunut yang sudah ditetapkan sunat muakkad hukumnya dan dia ada di dalam pelaksanaan salat itu sendiri. 2 saja. Kunut subuh dan kunut witir. Kalau kunut-kunut yang mendatang seperti kunut nazilah tertinggal, niat tadi nak kunut nazilah tapi terlupa, jangan ditempel dengan sujud sahwi. Tapi kalau kunut subuh atau kunut witir pada malam 16 ke atas Ramadan, karena tidak disunnatkan witir pada malam 1 sampai 15 Ramadan. Sunnatnya datang bila 16 ke atas. Lupa sunnat sujud sahwi. 4, berdiri pada kunut, sudah maklum. 5, salawat atas Nabi, sudah maklum. 6, salawat atas keluarga Nabi. Salawat atas keluarga Nabi itu dipertikaikan ahli fikih. Adakah wajib atau hanya sunat muakkad? Pertikaiannya di situ antara wajib dengan sunat muakkad. Maka ihtiyat kebanyakan ulama fuqaha mewajibkannya. Makanya bunyi minimal tahiyat kita minimal at-tahiyyatu lillah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Itu minimal, sekurang-kurang. Jangan lagi kurang dari itu. Harus ada wa alihi. Kenapa? Karena kebanyakan ulama fiqih mewajibkan ikut keluarga. Ikut keluarga. Hanya segolongan kecil yang mensunnatkan. Itu makanya begitu penting kita dengan keluarga Nabi, tuan-tuan. Sekalipun ulahnya kadang tak suka kita, tapi kita tahan diri kita. Sekalipun tak begitu suka kita ulahnya, kita tahan diri kita. Kalau kita tahu di badannya itu ada mengalir darah Nabi, kita tahan diri kita sebagai bentuk kesetiaan kita kepada Nabi, bukan ke orang tu, kepada Nabi. Karena ditakdirkan Allah di badannya itu ada darah keturunan Nabi. Wa alihi. Apa ali? Keluarga. Memang makna keluarga dua macam. Keluarga dari segi itrati, darahku, kata Nabi. Ada keluarga dari segi ibadat. Kita ini semuanya keluarga Nabi dari segi amal saleh. Siapa sahaja yang mengamalkan sunnah Rasulullah dengan kecintaannya kepada Rasulullah, itu keluarga Nabi. Tapi yang lebih khusus dari situ lagi, siapa saja yang ditakdirkan Allah dia datang dari darah keturunan Nabi, itu keluarga Nabi yang lebih dekat lagi. Banyak hadis secara takhassus menyebutkan itu agar kita memberikan penghormatan yang lebih. Baik. Kemudian tadi yang dah dibaca yang terakhir, sujud sahwi dapat dilakukan pula karena merasa ragu dalam meninggalkan sunnah ab'ad. Ragu. Belum pasti. Tapi ada ragu dalam, saya tadi pakai tahiyat awal apa tidak saya ni tadi, dalam hati dia menjelang salam. Saya kerjakan tadi qunut apa tidak ya? Dalam hati dia menjelang salam. Baik dia imam maupun munfarid sendirian, ada dalam hati dia ragu. Sunat dia sujud sahwi. Belum pasti sangat, masih ragu. Sunat sujud sahwi. Ragu yang 6 tuh, belum pasti yang 6 nih, masih ragu. Sunat sujud sahwi. Oke ya. Ya. Iya, sebagai makmum. Kalau dia sempat membaca tidak tertinggal dari imamnya 2 kali rukun, dibacanya lah. Kalau akan tertinggal lebih daripada rukun, ikuti imam. Tak apa-apa itu. Seberapa dapat segitulah, karena dia makmum. Jangan membangkang. Saya tadi dah baca apa belum? Misal, begitu dekat-dekat ruku imam baru ingat, agaknya belumlah, baiklah ku bacalah. Dibacanya, tapi imam sudah ruku, dia belum siap, belum selesai. Imam sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dia pun belum selesai juga. Imam menuju ke bawah, jangan lagi pertahankan. Ikuti ruku, bukan ikuti ke bawah ya. Ikuti ruku. Jadi tak boleh tertinggal lebih daripada 2 rukun fi'li. Jangan sampai imam itu di bawah. Maik. Umpamanya terlupa sunat ab'ad, niat mau sujud sahwi. Iya.
Setelah salam baru ingat pula lagi. Ya. Boleh kalau belum lagi banyak gerak, belum banyak bercakap-cakap, mengerjakan sesuatu pekerjaan yang lain, belum banyak, belum berselang lama lah, masih boleh, masih mendapat pahala sujud sahwi dia. Bahkan lupa sujud sahwi udah diingatkan makmum baru ingat. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Imam, mestinya tuan tadi sujud sahwi, tuan lupa kunut. Iyakah? Lalu yakin dalam hatinya, terus langsung, masih boleh. Masih boleh. Asal percakapan itu bukan percakapan urusan solat itu. Kalau percakapan dah ada urusan sendal, urusan parkir, percakapan lain, itu dah tak boleh lagi. Kalau percakapan itu masih urusan solat itu masih boleh. Dan solat yang ada lupa pun begitu. Ada yang tertinggal, ada yang lupa. Habis solat langsung diingatkan makmum. Tadi tak berani dia karena dia pun kurang yakin juga. Tuan Imam, saya rasa macam belum 4 lah solat zuhur kita ni, kata makmum. Iya, saya rasa pun macam tu juga katanya. Langsung si imam menyetujui, menguatkan karena dia pun ada juga sikit. Ditambah ini bertambah kuat, ditambah ini bertambah kuat. Terus langsung ditambahnya 1 rakaat lagi. Sah. Karena percakapan orang ini percakapan dalam solat itu, bukan percakapan yang banyak itu, yang di luar itu. Kalau tajuknya di luar itu tak boleh. Udah bercakap-cakap di luar itu tak boleh. Lanjut. Ada tadi soalan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahan lagi Bu ya, masih sambungan yang teman-teman di depan tadi. Kalau kita makmum, kan lama kadang tuh ayat-ayat dari imamnya. Apakah boleh kita membaca sebanyak-banyaknya Al-Fatihah itu sendiri atau ayat-ayat lain? Membaca sebanyak-banyaknya Al-Fatihah. Misalnya bacaan sujud sahwi itu kita baca banyak-banyak. Apa ini yang Al-Fatihah tadi Bu ya, kan kita nunggu imam baca ayat. Kita kan tadi udah selesai. Ini yang konsep udah selesai Bu ya. Oh, udah selesai baca Fatihah. Kita udah. Ya. Tapi kita ingin baca lagi, boleh nggak gitu aja Pak ya? Apa yang kita baca menunggu imam yang panjang ayatnya ini? Itu soalannya ya. Jawabannya, kalau kedengaran bacaan imam itu menghadirkan hati kepada bacaan imam itu, atau mengikuti membaca yang dibacanya itu, tidak disuruh membaca ayat lain, kecuali tak dapat kedengaran ke kita bacaan imam tu. Itu sunnah kita membaca ayat lain. Tapi kalau kedengaran kepada kita, tak disuruh baca ayat lain. Pilihannya 2. Diam, merenungi, meresapi, hudurul qalbi namanya, menghadirkan hati kepada bacaannya. Itu kalau tahu makna lah. Kalau tak tahu makna, mengikuti bacaannya 2. Atau yang ketiga, diam semata-mata mengingat Allah. Tadi pun hudurul qalbi itu mengikuti bacaannya itu pun namanya kita salat begitu ya. Apapun yang kita baca di dalam salat mesti sentiasa mengingat Allah. Jadi ini jawabannya tadi jelas ya. Kalau hafal yang dibaca imam tu boleh mengikuti membaca seperti bacaannya. Kalau tak hafal, diam menghadirkan hati di dalam maknanya. Tapi makna pun tak dapat, menghadirkan hati di dalam mengingat Allah. Itu ya. Oke. Ibu ya, yang tadi juga konsepnya begini, kalau makmum itu membaca 2 kali Al-Fatihah, batal apa enggak sholatnya? Kalau makmum tadi, dia udah baca Al-Fatihah yang pertama, kemudian nunggu-nunggu nih, dia baca lagi 1 kali lagi.
Dia baca Batal lagi. enggak? Ya, batal enggak puas apa sholatnya? Iya. Tidak batal, tapi khilafus sunnah namanya itu. Tak disuruh. Tak disuruh. Yang disuruh merenungi. Tapi karena yang dibacanya itu pun ayat Quran juga, tidak ada pembatal di situ. Fatihah itu kan ayat Quran. Membaca ayat Quran di situ tidak membatalkan. Hanya khilafus sunnah. Yang disuruh orang itu mengikuti yang dibaca kalau hafal, kalau tidak merenungi makna, kalau dapat makna, kalau tidak hudurul qalbi, mengingat Allah. Ya, tanya Ustaz. Makasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kunut tadi Ustaz. Kita kadang pergi sholat berjamaah di suatu daerah. Yang pertama ini kita tidak tahu bahwasanya di daerah itu memang tidak ada sholat subuh nih, tidak melaksanakan kunut. Sedangkan kita ada dalam itu berjamaah. Apakah kita juga disunatkan untuk sujud sahwi tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, kita suatu daerah itu kita tahu memang di daerah itu tadi kan tidak tahu ternyata kita sedang berjamaah. Kalau kita ini suatu daerah itu memang rata-rata masjidnya itu memang tidak ada kunut, tidak melaksanakan kunut. Sementara kita ingin juga dapat sholat berjamaahnya subuhnya. Bagaimana dengan itu? Apakah kita juga boleh habis imam salam kita sujud sahwi gitu? Apakah boleh gimana gitu Ustaz? Baik. Salat qunut subuh itu hukumnya sunat. Kalau masjid tu imam di satu masjid itu tak qunut subuh, tak payah qunut subuh. Allah pun nampaknya yang awak mau qunut subuh tu, tapi awak makmum. Kalau awak nanti membangkang, batal solatnya. Dia tak qunut subuh, awak qunut subuh. Dia udah pergi bawah, sudah selesai dia ruku, sudah selesai dia i'tidal, sudah selesai sujud, awak masih qunut subuh, batal solatnya. Tapi biasanya kalau seorang imam tidak qunut subuh lantaran dia bermazhab Maliki atau Hanafi atau Hambali, itu biasanya dikasihnya waktu untuk orang yang bermazhab Syafi'i, biasanya lah. Tapi kalau imam ni tak bagi waktu untuk orang yang mengerjakan kunut, ikut sajalah, nanti batal awak kalau membangkang. Sujud sahwinya boleh tak Ustaz? Untuk melengkapi Itulah apa tadi sunatnya? qaul yang utamanya, jangan karena lupa, bukan karena lupa awak ni. Tapi qaul yang keduanya masih boleh. Itu pun kalau awak menjadi makmum, tunggu salam dia. Jangan sujud sahwi awak sebelum salam dia, batal solat awak. Salam dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, baru sujud sahwi. Itu pun menempati qaul yang kedua. Karena ini bukan lupa. Qaul yang pertama karena lupa. Qaul yang kedua tak lupa pun boleh. Tapi yang lebih amannya kalau awak bukan ahli hujjah, ahli dalil, tak usah kunut di situ. Kecuali awak ahli dalil atau akbarul hajah namanya. Apa itu akbarul hajah? Dalil tak terlalu banyak, tapi kita akan berlama-lama di kampung ni, akan tinggal di kampung ni kita. Jadi kita perlu face to face sama imam ni muzakarah. Bukan kitanya yang banyak ilmu, tapi kita siap mendatangkan orang yang berilmu kepada tuan guru kita, tuan imam ni. Itu lain babnya. Kalau hanya sekadar musafir atau singgah-singgah sehari dua hari, bertandang ke rumah saudara, pergi masjid sebelah rumah dia, tak payahlah. Qunut ni sunat, bukan wajib, ya. Ketika ada kemungkinan berbicara masalah dalil, baru boleh berlama-lama. Panggil itu imam tu. Awak ni tak qunut ni pasal apa?
pasal bermazhab Hambali ke awak, memang ada guru yang mengajarkan awak fikih Hambali. Toharah awak Hambali, rukun solat awak Hambali, pembatal solat awak Hambali. Barulah awak Hambali. Ini jangan-jangan guru yang mengajar awak mazhab Syafi'i. Kitab yang ada di negeri awak, kitab Imam Syafi'i. Bila awak jadi Hambali? Nah, kalau memungkinkan. Kalau tak memungkinkan, biar aja. Tidak dikurangi Allah pahala kita kalau itu bukan kesengajaan kita, keinginan kita. Kita ni kunut ni nak cari pahala kan? Bukan nak cari apa namanya itu, biar kalah ini orang ni, biar menang aku. Bukan. Baik. Habis ya. Di jam saya 1 menit lagi. Tuan-tuan, kunut subuh atau kunut witir disatukan kedudukan hukumnya. Tingkat pahala yang didapatkan bagi orang yang mengerjakannya disatukan. Sekalipun dia satu dilekatkan, ditempelkan pada solat wajib, yang satu ditempelkan kepada solat sunat. Kenapa bisa begitu? Karena solat sunat yang disuruh kunut itu 16 ke atas Ramadan itu adanya di bulan Ramadan. Karena banyaknya hadis-hadis Nabi yang menyebutnya amal sunat di bulan Ramadan dibayar Allah pahalanya setara dengan amal wajib. Amal wajib di bulan Ramadan dilipatkan Allah minimal lipat 100, bisa menjadi lipat 300, 700 atau loss. Apa itu loss? Tidak ada perhitungan petugas. Petugas tak tahu jumlahnya. Malaikat tak mencatitnya. Karena perintahnya begitu. Nah, jadi makanya kunut subuh yang melekat di dalam solat wajib disejajarkan dia dengan kunut witir yang melekat di solat sunat. Jangan bertanya-tanya tak ada jawaban. Kenapa setara ini amal solat sunat ini dengan solat wajib? Jawabannya itu. Karena nanti di dalam hadis Bukhari dan Muslim, solat sunat 1000 rakaat yang dikerjakan itu tidak bisa mengganti solat wajib 1 rakaat. Tidak bisa itu. Itu makanya sepakat semuanya ahli mazhab, baik Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, sepakat semuanya, solat wajib yang tertinggal dengan sengaja atau tidak sengaja, wajib mengqadanya. Sekalipun dah lama tinggal. 30 tahun yang lalu tinggal. Awal dewasa dulu tinggal. Sampai hari ini belum qadha. Wajib. Wajib. Jadi menolehlah ke situ sebelum Anda diberi orang pangkat-pangkat agama. Ini di agama ini banyak pangkat-pangkat. Menjadi Pak Ustadz. Pangkat agama kan? Ustaz, apa lagi? Menjadi Syekh, menjadi Tuan Haji, menjadi apa lagi? Tuan Imam. Itu pangkat-pangkat kehormatan-kehormatan dalam agama semuanya itu. Tidak terhormat orang ini di akhirat. Di dunia dibiarkannya dia dihormatkan orang. Tapi di akhirat dibiarkannya dirinya untuk tidak terhormat. Pekerjaan yang amat naib itu. Sudah sampai kepada kita, cek di Bukhari, di Muslim, di Abu Daud tentang mengqadha salat fardu. Sepakat semuanya ahli ilmu. Wajib. Tapi awak santai juga. Lepas itu tak pakai ustaz dipanggil orang, marah awak.
Tak dipanggilkan orang imam, tuan imam pada awak, kerana awak sudah sekian tahun jadi imam, marah awak. Padahal awak fasik. Orang yang menundanya itu belum ada usahanya untuk mengqadanya, untuk menunainya, itu orang yang paling rendah. Jangan suruh itu jadi imam. Tak berpahala solat di belakangnya itu. Jangan suruh itu jadi khatib. Tak disuruh orang ini jadi khatib, tidak makbul doanya, tak boleh mendoa orang macam ini. Cari orang yang saleh, yang bukan fasik. Kalau tak ada barulah. Jangan suruh orang ini menjadi saksi nikah. Ini kadang awak merajuk kalau tak ditunjuk saksi nikah. Kenapa bukan saya? Kan saya yang dituakan di kampung ni. Tak ada yang dituakan dipanggilnya, yang muda-muda dipanggilnya. Marah. Syukurlah tak disuruhnya awak. Gara-gara awak tak sah nikah anaknya. Kerana awak fasik. Orang fasik tak sah menjadi saksi nikah. Kecuali mastur adalah. Apa itu mastur adalah? Fasik sekampung. Daripada tak nikah anak kawan tu, sah. Mastur adalah. Jadi tuan-tuan, kita yang mengaji ni jangan terlalu menoleh ke atas ibadah kita, tapi tengok ke belakang. Ada tak utang-utang di belakang? Cicililah sikit-sikit. Imam As-Subuki sudah membuat rumus. Cara lambat, cara cepat. Masih ingat ya? Jangan pura-pura lupa. Cara cepat macam mana? Ya, menggunakan waktu sebanyak yang ada. Tapi tak dapat kalau tak dicatat. Bikin catatannya dulu. Belilah buku besar. Baru hitunglah mulai dari awal dewasa dulu berapa tinggal. Berapa persen kalau di persen? 30%? 30%. Yang 30% itu dari umur tu, catatkanlah di kertas tu. Penuhlah itu buku tebal tu ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Penuh itu. Penuh itu. Baru hentamlah seberapa dapat. Hari ini hari Ahad. Hujan pula, tak pergi mana-mana. Hentamlah. Conteng. Conteng. Kalau anda terconteng semuanya, lunas hutang. Itu cara cepat. Itu sudah dikemukakan tahun 600 Hijriah. Sekarang berapa Hijriah ini? Sudah ditulis Imam As-Subuki itu tahun 600. Kesini sudah berapa tahun? Iyalah, sudah berapa tahun dari 600? Sudah 800 tahun, tuan-tuan. Ada banyak manusia di kuburan sana berlapis-lapis yang sudah mengamalkan itu. Karena mereka diberitahu tentang itu. Awak diberitahu tapi bukan di sini, di Sudan. Diberitahu tapi tak juga apa-apa. Tak ada apa-apa. Itu hebat itu. Cara cepat. Cara lambat mana? Setiap habis solat Isya, satu, qada Isya satu. Habis solat subuh satu, qada subuh satu. Habis solat zuhur satu, qada zuhur satu. Kira mulai kapan awak kerjakan itu. Dapat 10 tahun, berarti 10 tahun sudah terqada ke belakang. Kalau cukuplah itu, sekira-kira dibuka mahkamah besok tak lagi tekor, udahlah. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau mati tengah jalan, orang yang sudah berniat membayar, dianggap lunas. Sistem KPR BTN. Kalau mati tengah jalan dianggap lunas, tapi betul-betul dia berniat membayar dan betul-betul mengeluarkan waktunya, tenaganya untuk bayar. Jangan duduk di kedai kopi lama-lama tahan tapi mengqada tak tahan, itu tak serius bayar. Allah. Tak ada lagi, sudah habis waktu. Lupa saya. Ada Isra Mi'raj ini di Batu Lipai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم يا عظيم يا غفور يا ودود، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم